teman-teman, jadi pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan 190.000 ton sampah pada tiap harinya. Oleh karena itu, saat ini Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka TPA atau tempat pembuangan akhir akan melebihi kapasitasnya dan tidak lagi bisa mengatasi sampah tersebut. Nggak hanya itu teman-teman, pasti kita sering banget kan lihat berita mengenai hewan-hewan yang tersiksa karena makan sampah, seperti sedotan, puntung rokok, styrofoam, dan lain sebagainya. Teman-teman juga pasti tahu kan bahwa sampah plastik itu membutuhkan waktu 10 hingga 250 tahun untuk bisa diuraikan. Seperti sampah puntung rokok baru bisa diuraikan setelah 10 tahun, sampah aluminium seperti kaleng-kaleng soft drink baru bisa diuraikan setelah 80 hingga 100 tahun, sampah popok atau pembalut sekali pakai baru bisa diuraikan setelah 250 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi adalah styrofoam yang tidak bisa diuraikan sama sekali. Namun kita nggak perlu terlalu khawatir karena saat ini ada solusi jangka panjang yang lebih mumpuni daripada membuang sampah di TPA, yaitu dengan menerapkan zero waste lifestyle. Jadi, zero waste adalah suatu gerakan untuk meminimalisir atau bahkan tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, atau bahkan membuat kompos sendiri. Jadi, penerapan upaya bebas sampah ini diharapkan dapat mengeliminasi sampah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan mengganggu keseimbangan alam dan bumi ini. Lalu, gimana sih cara menjalankan zero waste lifestyle ini? Gaya hidup zero waste ini sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dijalani oleh kita sebagai generasi milenial. Sebagai permulaan, kita dapat mulainya dari rumah. Di sini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Aku sendiri sadar masih banyak menghasilkan sampah. Kalau aku lihat tiap minggu tuh masih ada aja sampah yang aku hasilkan. Tapi saat aku menghasilkan sampah tersebut, aku sadar bahwa barang yang aku beli itu tidak ada pilihan lain dan memang harus dibeli dalam kemasan plastik. Jadi nggak ada option pilihan selain kemasan plastik. Zero waste lifestyle ini perlu kita mulai dari hal-hal kecil, kemudian harus dilakukan secara konsisten. Langsung aja kita masuk ke tips-tipsnya. Tips yang pertama, bawa air putih dan gunakan tumbler atau botol minum kemanapun kita pergi. Jadi kalau haus, kita nggak perlu lagi beli air mineral kemasan. Selain meminimalisir sampah plastik, kebiasaan ini juga bisa bikin hemat uang dan tentunya bisa bikin nambah tabungan. Tips yang kedua, biasakan untuk menggunakan tumbler saat membeli kopi di coffee shop. Buat pecinta kopi, daripada menggunakan botol atau gelas kemasan dari coffee shop, sebaiknya kita gunakan tumbler sebagai wadah untuk meminimalisir sampah plastik. Dan bisa juga gunakan stainless straw saat minum kopi sebagai pengganti sedotan plastik. Tips yang ketiga, gunakan goodie bag sebagai pengganti kantong plastik. Saat belanja, gunakan goodie bag sebagai kantong belanjaan. Karena goodie bag ini sifatnya ringan, jadi jangan lupa untuk bawa lebih dari satu goodie bag. Tujuannya untuk memisahkan jenis barang belanjaan kita. Misalnya, bag satu untuk kantong sayuran dan bag satu laginya untuk kantong belanjaan ikan. Jadi kalau terpisah akan lebih baik. Keempat, saat ini banyak banget tukang jajanan di sekitar kita seperti somai, bubur kacang ijo, seblak, mie ayam, ayam penyet, dan lain sebagainya. Dan tentunya kemasan dari jajanan ini akan menyumbangkan sampah plastik. Oleh karena itu, untuk mengurangi sampah plastik, maka sebaiknya kita membawa wadah sendiri. Dan tips yang kelima, manfaatkan packaging skincare yang sudah tidak terpakai. Buat para ciwi-ciwi kayak aku, pastinya ada dong packaging skincare yang nggak terpakai dan masih bisa dialihfungsikan sebagai wadah penyimpanan. Contohnya ini, kemasan masker aloe vera dari Nature Republic punyaku yang baru aja habis. Karena packagingnya lumayan besar, maka akan aku jadikan sebagai tempat makan. Lumayan bisa buat bawa bekal roti tawar. Oke teman-teman, demikian informasi dan sedikit tips mengenai zero waste lifestyle. Dan di sini kita sama-sama belajar, sama-sama memulai untuk mengendalikan jumlah sampah yang ada di bumi ini. Demi terciptanya lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan tentunya menjadi lebih hemat dari segi biaya maupun energi. Dadah!